Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah dan narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, insya Allah akan memberikan inspirasi yang luar biasa buat kita semua. Dan mudah-mudahan dialog interaktif ini bisa memberikan motivasi, pandangan, semangat untuk terus, khususnya bagi guru-guru pendidikan khusus, untuk terus semangat mengajar, ya, mengembangkan keilmuannya. Nah, sebelum dilanjutkan nih, akan ditampilkan dulu kurikulum PT beliau. Ya, sudah muncul di layar. Baik, teman-teman semuanya. Nah, ini di layar ini adalah kurikulum PT beliau. Nah, beliau bernama lengkap Dede Suryana, SPD MM, Magister Manajemen ya, Bapak. Ya. Konsentrasi pendidikan, manajemen pendidikan. Beliau berprofesi sebagai guru honorer. Ya. Tanggal lahir beliau Garut 8 Juli 1968 ya. Sudah tidak muda lagi. Tidak muda tapi semangatnya luar biasa sekali. Aduh, kalau buat saya Bang jadi ngiri gitu ya kepada beliau ini, ngiri kenapa? Karena semangatnya itu udah kalah gitu. Aktivitas beliau ini sangat padat sekali ya. Nanti kita akan bahas aktivitas beliau apa saja gitu ya. Nah, ini rekan kita sudah ada yang bergabung nih. Ya, silakan. Ya. Selamat bergabung. Ya, selamat datang Pak Cecep. Selamat bergabung Pak Cecep. Ya, selamat bergabung ya. Ya, ini ngobrolan ringan saja Pak Cecep ya. Kita ngobrol aja ya. Dilanjutkan. Wah, gimana Pak Cecep? Damang. Assalamualaikum Pak Suban, Mbah Dede, Damang. Alhamdulillah. Wah, bisa ketemu ya di dunia maya, tatap maya. Ya. Ini mah obrolan ringan aja Pak Cecep ya. Ya kahiji kangen hoyong silaturahmi, kedua hoyong nyimak. Siap. Dilanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Selamat menyimak Bapak. Ya, kita dilanjutkan. Alamat beliau, domisili beliau sekarang di Jalan Raja Manti Kaler nomor 25, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah, itu untuk alamat domisili sekarang ya, Bapak. Ya, lanjut. Nah, bagi rekan-rekan yang mau menghubungi beliau, nih ada nomor handphonenya 08522 1238753. Kemudian alamat emailnya dedes2336@gmail.com. Kurang lebih, nah ini kurikulum PT beliau. Nah, akan singkat saja untuk riwayat pendidikan beliau. Beliau ini S1 UPI Bandung, PKH, ya, jurusan pendidikan khusus, lulusan 2014, dan kebetulan kita satu alma mater, Bapak ya. Ya, satu alma mater. Iya, kemudian beliau, nah ini yang membuat beliau hebat nih, tidak cukup puas dengan hanya melanjutkan S1 yang program beasiswa provinsi, beliau juga melanjutkan S2-nya yaitu di UNWIM Bandung, Universitas Winaya Mukti ya. Nah, jurusan itu manajemen pendidikan. Wah, keren nih manajemen pendidikan nih. Jadi kita akan bahas sedikitnya, meminta pandangan beliau mengenai manajemen pendidikan, khususnya kita akan arahkan kepada pendidikan khusus saat ini.
Ya, nah itu kurang lebih. Oh ini sedikit. Nah ini luar biasa sekali nih pengalaman-pengalaman beliau juga nih. Tuh banyak sekali nih pengalaman-pengalaman beliau. Salah satunya adalah TOT narasumber inklusif. Wah, yang melaksanakannya itu adalah Jawa Barat. Wah, hebat. Jam terbang beliau sudah sangat tinggi ya. Kalah ini kita anak-anak muda masih kalah jauh nih dengan beliau. Waduh. Jadi mohon bimbingannya ya pada Bapak Dede nih. Kemudian yang kedua itu BIMTEK inklusif. Nah, selanjutnya itu peserta semiloka karya ilmiah. Selanjutnya peserta seminar internasional di Singapura. Wah, hebat nih. Peserta seminar internasional di Malaysia juga. Wah, keren-keren. Semuanya keren-keren nih. Bincang edukasi pendidikan inklusif dalam ekosistem pendidikan Indonesia. Selanjutnya, Simposium Nasional Guru Pendidikan Dasar. Wah, hebat. Mantap nih. Selanjutnya, finalis perlombaan karya inovasi pembelajaran bagi guru sekolah dasar. Wah. Nah, kalau disebutkan kayaknya panjang ya, nggak akan beres malam ini karena pengalaman beliau sudah banyak. Maka izinkan, nah ini sekilas pengalaman-pengalaman beliau. Ya. CV beliau tadi sudah ditampilkan. Nah, fokus sekarang. Sebelum ini kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dede. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Dan semoga terima kasih banyak juga sudah berkenan mau diinterview, Bapak ya, sekaligus silaturahmi. Bapak ya, sekaligus silaturahmi. Iya. Sekaligus nanti meminta ilmunya juga dari beliau gitu ya. Khususnya buat kita anak-anak muda nih. Bagaimana Pak aktivitasnya, sibuk ya sekarang ya? Kesibukannya apa saja sekarang Pak? Bapak? Selain terima kasih ya Pak Subhan, juga terima kasih Pak Cecep yang berkenan hadir. Sebenarnya untuk aktivitas sekarang yaitu seperti biasa tupoksi Abah itu mengajar gitu ya Kak. Mengajar masih daring ya, belum tatap muka. Yang berikutnya persiapan nih Pak Subhan ya, persiapan menghadapi ya sekarang tahap akhir itu adalah untuk calon guru praktik gitu ya, bukan praktek ya, daripada guru pembelajar. Dan yang terakhir persiapan juga lagi seleksi untuk komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Ya, di samping itu Abah selalu berbagi seandainya ada yang meminta untuk saling bertukar informasi dan juga bertukar pengalaman seperti itu. Wah, hebat. Jadi masih sibuk, Pak ya. Pak Dede ini sangat sibuk sekali ya, Pak. Ya lumayan. Tapi tetap Bapak ya, tugas pokoknya adalah tetap mengajar, Bapak ya, mesti mengajar. Ya, betul. Mengajar. Ya, alhamdulillah ya. Bapak ini lanjut pada pertanyaan yang pertama, Bapak ya. Kenapa saya memilih beliau sebagai narasumber gini? Karena melihat prestasi-prestasi beliau yang luar biasa gitu ya. Sehingga membuat saya termotivasi juga untuk belajar kepada beliau. Ya, setuju Pak Cecep ya? Ya. Sama-sama belajar, Pak. Ya, setuju. Lanjut. Ya, ini untuk pertanyaan yang pertama nih. Pak Dede sebagai guru pendidikan khusus, dan sekarang yang tadi sudah melanjutkan manajemen S2 itu di Magister Pendidikan. Sudah berapa lama nih Bapak berkecimpung dalam dunia pendidikan ini, bergelut dalam dunia pendidikan ini, Bapak? Ya, terima kasih Pak Subhan. Ya. Sebetulnya mungkin sudah cukup lama gitu ya, dari mulai 87 sudah mulai berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Itu setelah selesai pendidikan SMA, kebetulan di dekat rumah itu ada sekolah gitu ya, sekolah SMP. Nah,
kepala sekolahnya tahu begitu ya pada saat abah lah aja abah ya tangannya abah lagi belajar di sana dan beliau memerlukan tenaga, kebetulan di sana kurang tenaga guru dan alhamdulillah pada saat itu sudah mulai beraktivitas di samping membantu kepala sekolah juga diposisikan sebagai guru. 20 tahun di kota Garut dan mulai 2006 hijrah ke kota Bandung dengan berbekal ijazah SMA pada saat itu ya tahun 2006 dan pada tahun 2010 ada kesempatan seleksi ikut beasiswa gitu ya dan alhamdulillah pada saat itu mungkin bonus dan doa dari keluarga juga dari anak-anak berkebutuhan khusus dan juga dari orang tua sehingga Abah itu alhamdulillah masuk seleksi dan diterima bersama-sama dengan Pak Subhan dan juga Pak Cecep dengan pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan PKH ya kalau dulu PLB begitu ya alhamdulillah. Nah setelah itu setelah selesai tahun 2014 sudah mulai ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung ataupun dari kementerian untuk berkontribusi lah, bukan narasumber, berkontribusi untuk memberikan nuansa di dalam dunia pendidikan inklusif, baik di Kota Bandung, provinsi ataupun di tingkat nasional. Dan alhamdulillah ada beberapa bonus begitu ya, bukan prestasi, bonus yang telah sekian lama kurang lebih sampai tahun 2000 itu 34 tahun begitu ya, 34 tahun mengabdi di dunia pendidikan dan alhamdulillah disyukuri pula masih belum PNS begitu, tapi tetap saja kerja keras begitu ya, utamanya untuk anak-anak spesial sehingga mudah-mudahan memberikan suatu inspiratif begitu ya, inspiratif buat teman-teman apalagi guru-guru yang muda. Abah yakin pasti akan lebih dari Abah begitu ya. Di antaranya mungkin nanti disebutkan apa saja yang diperoleh itu bonus selama 34 tahun mengabdi di dunia pendidikan. Begitu Pak Subhan. Wah, betul luar biasa sekali jadi udah 34 tahun Bapak ya. Ya. Betul. Namun untuk mengabdi di khusus bidang pendidikan khusus atau sekolah pendidikan khusus itu dari 2006 Bapak ya? Iya betul. Betul 2006 ya. Ya. Kemudian dilanjutkan ke UPI ya, Bapak ya, bersama-sama dengan teman-teman semua. Ya. Oke. Mohon maaf ini bukan menyinggung soal usia Bapak ya, ini bukan menyinggung soal usia. Ya. Motivasi terbesar oleh beliau Bapak Dede Suryana ini SPD MM ini di usia yang tidak muda lagi gitu ya, kok masih bersemangat gitu untuk melanjutkan ke jenjang magister S2, sedangkan kita yang anak-anak muda aduh luar biasa malasnya gitu. Ini apa sih motivasi terbesar nih Pak buat kita anak-anak muda nih? Oke, terima kasih Pak. Yang menjadi yang pertama adalah motivasi Abah itu untuk kuliah lagi atau mengenyam pendidikan di strata 2 itu karena tantangan begitu ya, dan tantangan dan juga kebutuhan. Kenapa? Pada saat Abah kalau misalkan ada FGD ya, baik di dinas kota, provinsi ataupun di kementerian, aku merasa rendah begitu kan, merasa rendah dan merasa gimana lah gitu ya dengan pendidikan S1. Nah, sampai-sampai Abah mengatakan kepada teman yang di sana, yang di kementerian, saya emang nggak pede lah begitu ya. Kenapa? Karena satu masih honorer dan kedua pendidikan juga masih S1 begitu ya. Dan beliau mengatakan ini yang menjadi motivasi. Kalau Akang gitu ya, Akang malu dengan pendidikan S1 ya sekolah loh. Gitu, aduh. Sekolah dengan kondisi serba sulit ya, alhamdulillah begitu ya. Abah berkeinginan dan minta izin kepada keluarga untuk meneruskan pendidikan ya dengan berdarah-darah begitu ya, mulai tahun 2016 mulai masuk dan alhamdulillah sesuai target 2018 selesai begitu ya dengan berdarah-darah alhamdulillah. Nah, yang pertama tadi adalah satu kebutuhan
kebutuhan gitu ya, itu bahwa pendidikan itu benar penting di saat diperlukan. Sekarang wah sudah cukup lah S1 ternyata. Setelah mungkin kita keluar dari zona aman begitu ya, dari zona nyaman, wah ternyata betul-betul sekali bahwa pendidikan itu penting. Itulah Pak Subhan barangkali mengenai pendidikan S2 Abah. Ya. Kemudian ini Bapak Dede ini kemudian nih ada tantangan nggak? Tantangan hambatan terbesar itu dalam menuntaskan ke jenjang SD itu apakah ada hambatan terbesar sehingga atau misalkan jalannya lurus-lurus saja tidak ada hambatan berjalan saja mengalir gitu Pak? Oh, ada hambatan yang diselesaikan yang bisa menjadi diambil pelajaran buat kita. Iya, oke. Terima kasih Pak Subhan. Ya. Sebetulnya banyak begitu ya tantangan, hambatan, rintangan yang memang hampir-hampir saja begitu ya Abah juga tidak akan lanjut begitu karena di sisi lain yang pertama adalah tantangan mengenai keuangan begitu ya, keuangan yang dengan kondisi seorang honorer begitu ya berapa penghasilan per bulan begitu ya, tapi ya bagaimanalah ini harus tuntas begitu. Yang kedua dengan pekerjaan pada saat itu adalah guru kelas dan juga sebagai operator. Pak Subhan tahu bagaimana tugas operator begitu ya, bagaimana kepentingan tupoksi dengan kepentingan pribadi. Anggap aja kalau pendidikan itu adalah kepentingan pribadi, harus bisa membagi waktu begitu ya, sehingga tugas-tugas kampus harus terselesaikan dan juga tugas-tugas sebagai tupoksi Abah sebagai guru dan juga operator juga harus terselesaikan. Bagaimana di sana untuk mensiasatinya gitu ya. Alhamdulillah dengan memanage waktu begitu ya dan skala prioritas mana yang harus didahulukan, alhamdulillah selama 2 tahun target itu pendidikan terselesaikan begitu ya, meskipun berdarah-darah terutama masalah finansial begitu. Tuh, Pak ya. Maklumi karena kita tahu sendirilah Bapak ya honorer itu bagaimana ya di provinsi itu, aduh mengkhawatirkan. Ya, baik Bapak, aduh luar biasa sekali ya dengan berbagai hambatan dan rintangan tetap bisa menyelesaikan pendidikannya. Salut ya buat Bapak Dede ini. Kemudian melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan sudah 34 tahun mengajar. Oh, istilahnya sudah banyak makan asam garam kehidupan Bapak ya, khususnya di dalam dunia pendidikan. Kalau dalam tadi kan tantangannya dalam menyelesaikan studi. Nah, sekarang tantangan atau hambatan selama menjadi guru pendidikan khusus. Bapak, apakah ada tantangan dan hambatannya sebagai guru pendidikan khusus? Atau ya tidak ada, atau misalkan selama mengajar itu ya lancar-lancar saja? Bagaimana Pak? Kalau mengatakan tidak ada tantangan adalah bohong Pak Subhan gitu ya. Adalah banyak tantangan yang memang kaitan dengan anak-anak, bagaimana kita menangani anak-anak berkebutuhan khusus itu kan tidak semudah kita menangani anak-anak yang pada umumnya gitu ya. Bagaimana pendekatan kita kepada anak-anak spesial dan juga kepada anak-anak yang reguler itu harus seimbang gitu ya. Nah, tidak ini dispesialkan begitu, anak tidak seperti itu. Nah, di sana kita harus pandai-pandai misalkan bagaimana mengakomodir gitu ya, baik yang berkebutuhan khusus ataupun yang reguler. Nah, Abah salah satunya adalah membuat satu inovasi yaitu pemberdayaan tutor sebaya, sehingga anak-anak yang reguler itu merasa bahwa dirinya ada pengakuan begitu ya, ada pengakuan sampai dia bilang kepada orang, Pak, saya sama Pak Dede itu dijadikan guru gitu ya kan, itu satu kebanggaan tersendiri, sehingga orang tuanya juga alhamdulillah menjadi care begitu ya terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dan tidak merasa bahwa anak-anak berkebutuhan khusus adalah sebagai hal yang menghambat begitu ya, menghambat kemajuan dari proses pendidikan anak-anak yang reguler. Sehingga yang menjadi kesan luar biasa itu anak-anak yang lebih empati lagi begitu kan, lebih empati terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus dan juga simpati begitu, orang tua simpati, sehingga alhamdulillah dengan model itu tantangan-tantangan bisa terjawab. Nah, kenapa yang tadi Pak Subhan katakan
itu problem dari pendidikan inklusif gitu ya, khususnya itu sangat kompleks, dan bagaimana kita mencermati hambatan-hambatan itulah dengan senyuman saja begitu ya, dengan keikhlasan kita mengajar, sehingga sampai anak-anak itu padahal kan sering keluar daerah gitu ya, Pak jangan pergi lagi. Nah, satu hal itu kan sudah satu kebanggaan tersendiri bahwa kehadiran Abah itu mungkin dinantikan oleh anak-anak seperti itu, Pak Burhan. Terus sekali Gimana, jadi maaf, Pak? guru yang dirindukan Bapak ya, guru yang dirindukan Iya, oleh betul. anak ini. Apalagi kan istilahnya anak-anak kita itu spesial ya, berkebutuhan khusus ya. Jadi tidak ada harus connect lah gitu ya antara hubungan emosional kita itu dengan anak-anak itu ya, harus connect juga bagaimana kita memposisikan anak yang reguler, bagaimana kita harus memposisikan anak-anak spesial, dan juga bagaimana kita memposisikan orang tua. Makanya di sana sinergisitas ataupun kolaborasi dengan anak-anak dengan orang tua dan pihak sekolah itu harus memang terjalin dengan baik. Kalau tidak terjalin, waduh, bisa hal-hal yang tidak diinginkan bisa timbul di sana. Ya, betul sekali Bapak ya. Jadi harus tetap ada sinergi kerjasama Bapak ya, khususnya dengan orang tua. Karena memang tadi settingnya ada di inklusif Bapak ya. Settingnya di inklusif yang heterogen kan, anaknya tidak hanya bertutur saja, tapi dengan anak yang pada umumnya Bapak ya, sehingga menjadi kompleks, betul Pak ya? Ya, betul. Siap. Baik Bapak, terima kasih. Itu untuk pertanyaan selanjutnya. Ini mohon maaf ini Bapak, ini sebetulnya untuk memotivasi kita aja Bapak ya, ini untuk memotivasi kita. Prestasi beliau nih atau prestasi Bapak Dede ini selama mengabdi 34 tahun itu apa saja yang telah diraih dan bagaimana sih untuk mencapai itu sehingga menjadi motivasi buat kita sendiri untuk mencapai itu. Yuk, terima kasih. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Suban. Sebenarnya Abah selalu mengatakan itu adalah bukan prestasi tapi bonus gitu ya, bonus selama kurang lebih 34, sekarang mungkin masuk di 35 tahun. Ada beberapa bonus yang didapat. Yang pertama itu pada tahun 2019 sebetulnya tidak berkeinginan itu untuk mengikuti lomba ya, tapi ternyata didorong oleh pengawas dan dengan keterpaksaan begitu ya, dengan keterpaksaan mengikuti lomba. Alhamdulillah pada tahun 2019 itu setelah memasukkan yang tadi mungkin tutor sebaya itu dipanggil karena itu sistemnya langsung gitu ya ke pusat, jadi tidak berjenjang, langsung ke pusat. Nah, informasi juga saya dapat itu dari ibu pengawas, kan selamat apa tuh masuk katanya semifinal. Oh, alhamdulillah gitu kan, masuk semifinal. Itu kalau nggak salah di Surabaya ya, di Surabaya dengan keterbatasan dengan ongkos 200.000 4 hari di Surabaya, bayangkan Pak Cecep gitu ya. Ya lah, nekat aja begitulah, modal nekat aja, bonek gitu dah. Alhamdulillah sampai ke sana perjalanan 1 hari 1 malam ya di kereta, dan tidak naik pesawat. Kalau pesawat dari mana gitu uangnya, dengan uang 200 gitu ya. Itu juga yang ngolok dari Nyonya begitu ya. Berangkatlah ke sana, 4 hari di sana membuat berkegiatan di sana, dan harus memperbaiki lagi makalah ilmiahnya. Pulanglah 4 hari di sana. 1 atau 2 minggu kemudian juga informasi itu bukan dari sendiri Kak Pak Suban, saya nggak sempat lihat-lihat gitu ya, dari kepala sekolah dan juga dari pengawas, kan ini sekarang masuk final, alhamdulillah begitu kan. Keren, masuk final. Di sana dari peserta berapa orang itu Pak pesertanya? Itu 2.000 lebih lah. Wow, luar biasa, keren. Lebih ya, alhamdulillah masuk final, dan kebanyakan teman-teman di sana itu sudah beberapa kali masuk final. Baru pertama kali aku ciut begitu kan, belum tahu pengalaman, tapi ya nekat aja. Insya Allah lah, karena yang penting 1 silaturahmi, yang kedua pingin menambah pengalaman bagaimana sih perlombaan yang tingkat nasional itu, seperti itu. Alhamdulillah jalani, ternyata yang lain sangat luar biasa sekali, tapi dengan kesederhanaan dan dengan apa yang telah Abah lakukan terhadap anak-anak khusus, ternyata ya
dapat juara 2 tingkat nasional pada saat itu. Luar biasa. Dan Selamat. di sana juga ini Allah itu memberikan kemudahan Pak Subhan. Terus terang ya ada teman guru Abah yang dari Bandung juga. Tadinya Abah tidak akan ikut final karena keterbatasan begitu kan. Akhirnya beliau memberikan dana talang lah istilahnya ya, dana talang untuk berangkat ke sana. Difasilitasi dari mulai berangkat dari Bandung sampai ke sana oleh beliau. Yang penting Abah harus ikut katanya seperti itu. Ya oke lah, Abah mah iya kan si Neng Seni namanya gitu ya. Ya lah pokoknya Abah mah bantu-bantu aja Neng lah ke sana lah. Yang penting kalau memang seperti itu ya alhamdulillah Pak Subhan gitu ya. Allah memberikan yang terbaik, dapat juara kedua itu pada tahun 2019 dan juga pada saat itu tahun 2019 dianugerahi oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai guru penggerak inklusif Kota Bandung. Itu yang kedua. Itu pada tahun 2019. Dan 2020 kemarin juga didorong oleh pengawas dan teman-teman untuk mengikuti kegiatan guru inspiratif tingkat nasional. Itu juga tidak berpikir ini juara, yang penting mah karena didorong gitu ya. Kenapa tidak lah, dicoba begitu ya. Jadi dicoba aja. Ya pede lah begitu ya dengan apa yang Abah lakukan dan tidak berpikir untuk juara, yang penting mah mengikuti itu partisipasi aja seperti itu ya. Jadi alhamdulillah dari sekian ribu begitu kan dan 20 lah yang dijadikan sebagai final. Dari final itu diambil 5 begitu ya, ternyata termasuk Abah di dalamnya sebagai guru inspiratif nasional tahun 2020 dan terakhir juga dari Dinas Pendidikan Kota Bandung dianugerahi sebagai guru berprestasi seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan lain lah di sana mungkin Abah bagi dengan komunitas guru nasional itu ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah ada kepercayaan dari teman-teman sehingga Abah ada sedikit ilmu itu yang mudah-mudahan yang disampaikan itu adalah bermanfaat. Dan ini juga alhamdulillah mudah-mudahan menjadikan motivasi buat teman-teman guru muda. Yakin Abah kalau mau ya, kalau ada kesempatan dan mau itu akan lebih berprestasi atau lebih meraih bonus itu dari Abah seperti Pak Subhan. Ya. Luar biasa sekali tadi. Berangkat dari padahal berangkat dari keterpaksaan ya, Bapak ya. Ya. Tapi terpaksa saja beliau sudah berprestasi ya. Bagaimana kalau beliau sudah bersungguh-sungguh nih. Luar biasa, selamat buat Bapak Dede ya. Nah, karena kita terbatas waktu, Bapak, pertanyaan terakhir nih dari senior kita ya, sekaligus guru kita nih yang inspirasi dengan karya-karya beliau, dengan prestasi beliau. Nih buat kita Bapak, pesan-pesan nih, pesan-pesan kita buat guru-guru muda nih supaya pertama kita mengajarnya betul dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, bisa memberikan efek positif yang signifikan buat peserta didik kita, khususnya dan umumnya memberikan kemajuan buat dunia pendidikan khusus Jawa Barat. Pesan-pesannya Bapak buat anak kita generasi muda. Makasih ya Pak Subhan ya. Gimana ya untuk teman-teman guru yang hebat gitu ya, guru-guru muda. Jadi ada mengutip dari satu buku begitu ya. Jadi suatu saat akan dipertemukan dengan pertemuan yang misterius ya, sehingga orang mengetahui potensi dan kemampuan diri kita, sehingga nanti akan memacu sirkuit yang lebih dasar. Nah, intinya apa itu di sana? Jadi kita itu terus aja lah bekerja begitu ya. Nah, satu saat kalau sudah dipertemukan dengan pertemuan yang misterius, itu akan memacu sirkuit yang lebih hebat. Nah, mungkin salah satunya contoh apalah, mungkin tidak berpikir untuk lomba dan sebagainya, tapi dipertemukan dengan pengawas mendorong Abah untuk ikut. Dan alhamdulillah ternyata dampaknya seperti ini. Itu yang pertama ya. Jadi terus aja bekerja, terus saja berkarya, karena guru yang hebat itu adalah guru yang berkarya gitu ya. Guru yang hebat itu adalah guru yang bekerja, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Subhan,
yang benar-benar sepenuh hati. Meskipun dalam tanda kutip begitu ya, bukan berarti Abah bagaimana, tapi dengan posisi seperti sebagai honorer, tapi ternyata bisa. Nah itu dengan keterbatasan Abah dengan sudah tidak muda lagi, tapi alhamdulillah begitu ya. Nah yang terakhir mungkin untuk teman-teman guru zaman now ya, guru zaman now, guru yang harus nyaman di dalam zona ketidaknyamanan. Ya, jadi guru harus nyaman di dalam zona ketidaknyamanan. Nah, dengan pandemi ini kan tidak nyaman, bagaimana kita harus nyaman gitu ya. Jadi harus beradaptasi dengan teknologi. Nah, kalau misalkan kita tidak beradaptasi dengan teknologi, ya dikhawatirkan kita akan terabaikan, dan guru kita gitu akan terganti dengan teknologi. Tapi kalau misalkan kita beradaptasi dengan teknologi, insya Allah guru itu tidak akan tergantikan oleh teknologi. Dan terakhir, bahwa guru zaman now adalah guru pembelajar yang tidak berkesudahan. Belajar, dan belajar. Insya Allah nanti akan dipertemukan dengan pertemuan yang misterius yang akan memacu sirkuit yang lebih hebat. Itu saja barangkali Mas Suman. Siap. Semuanya. Iya. Terima kasih banyak kepada Bapak Dede Suryana SPD MM yang sudah banyak menginspirasi kita ya dengan pengalaman-pengalaman beliau. Mudah-mudahan menjadikan inspirasi buat kita semua untuk lebih maju lagi. Amin. Dan menjadi guru yang tadi inspiratif, inovatif, kreatif ya, dan penuh karya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih juga kepada Pak Cecep yang sudah setia menyimak sebagai audiens. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak narasumber dan audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Jangan dulu ditutup, silakan. Waktunya agak panjang, kita tuh bisa lebih ini lagi begitu ya, karena malam ini juga Abah sudah ada acara biasa rutinan kalau malam Sabtu gitu ya. Ini terbatas waktu. Sebetulnya ingin banyak.